sayang, dirimu sekarang usia 23 tahun kan ya, 23 tahun. Udah tahu kan tadi udah diperiksa kehamilannya, ini hamil anak pertama, umur hamil 26-27 minggu, jadi 6 bulanan lebih ya. Kondisi bayinya baik-baik, normal semuanya. Detak jantungnya, ketuban, ari-ari, perkiraan lahirnya sekitar tanggal 20-an bulan Juni ya, jenis kelamin perempuan. Nah, yang jadi masalah adalah dari puskesmas dirujuk dengan sifilis ya dan kondiloma acuminata. Udah tahu ya, sifilis penyakit menular seksual. Kondiloma acuminata yang tadi di vaginamu, banyak loh kondiloma sayang ya. Kondilomamu dari mulai vagina sampai ke anusnya. Semuanya sampai dalam-dalam ya. Semuanya penuh gambaran seperti bunga kol yang keras itu ya. Itu terjadinya mulai kapan? Artinya pasti ada ganti-ganti pasangan seksual. Nggak mungkin kalau ini terjadi baru kan? Sekarang sudah menikah belum sama pasanganmu ini? Belum menikah. Sudah berapa lama menjalin hubungan sama pasanganmu ini? Berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun menjalin hubungan, pastinya kan setiap berhubungan nggak pakai pengaman ya. Jadi akhirnya dirimu juga nggak tahu apakah memang penularannya darimu atau mungkin dari orang-orang lain atau mungkin dari pasanganmu ini yang mungkin pernah juga hubungan intim dengan orang lain ya. Nah, jadi sekarang ini masih hidup bersama nggak dengan laki-laki itu? Tinggal sama-sama. Oke, berarti saat tinggal sama-sama dalam kondisi hamil masih beraktivitas seksual kan? Oke, tapi kan pernah beraktivitas seksual ya. Nah, walaupun tidak sering ya. Dalam kondisi vaginamu yang penuh dengan jengger-jengger ayam tadi itu tuh laki-laki tuh tahu, berarti kan? Nggak mungkin dong dia nggak tahu, pasti dia tahu kan sayang. Nah, itu jadi masalah karena dirimu belum berobat, pasanganmu tidak berobat, aktivitas seksual lancar, di situ tuh masih ada infeksinya yang menular. Jadi yang berobat nggak bisa cuma kamu sayang. Pasanganmu ajak sini, di mana dia? Ada di rumah. Panggil habis ini ya. Nanti panggil habis ini, telepon, ketemu aku di sini, dia tidak boleh pergi sebelum periksa. Periksa dan diobati karena aku sangat yakin bahwa dia juga memiliki penyakit menular seksual yang akhirnya saling menularkan, nggak akan sembuh-sembuh. Yang kesian siapa? Bayimu. Bayimu ini nggak berdosa loh sayang. Bayi ini anugerah dari Allah, dari Tuhan ya. Harus disyukuri, dijaga baik-baik. Banyak orang yang mau hamil nggak bisa hamil. Sekarang sudah begini disia-siakan. Sia-siakannya bagaimana? Kalau nggak berobat pasangan ini, nanti yang ada ini bisa kelainan bayinya pada waktu lahir. Nggak cuma pada waktu proses kehamilannya, pada waktu persalinan banyak infeksi yang bisa terjadi dari penyakit menular seksual yang nggak diobati waktu ibu hamil. Yang berobat nggak cuma ibunya, laki-laki itu apapun yang terjadi harus aku temui ya. Aku pastikan dia berobat, baru bisa hubungan tanpa pengaman kalau dua-duanya sudah sama-sama aman dari penyakit menular seksual. Sebelum aman dari penyakit menular seksual, pakai kondom. Aku kasih kondom nanti. Paham ya sayang ya? Aku bukan marah-marah, aku sayang padamu ya. Sangat amat sayang padamu dan bayimu ya. Aku tahu apa yang sudah terjadi di masa lalu nggak bisa diulang ya. Tapi jangan lupa kita manusia punya Tuhan. Bagaimanapun masa lalu kita, Tuhan selalu memaafkan. Yang penting kita mau bertaubat dan berobat. Yang berobat gak cuma dirimu, tapi pasanganmu. Demi siapa? Demi bayi ini. Paham ya sayang ya? Sekarang aku tanya lagi, mulai umur berapa berhubungan intim? Ini sekarang umur 23. SMP sudah berhubungan soal pacarmu? Mulai kapan? SMA. Mulai aktivitas seksual. Berapa kali ganti-ganti pacar? Jujur ya. Jujur, harus jujur sama aku, karena aku udah biasa menangani pasien-pasien seperti ini. 5 kali ada? Iya. Ya sudah pasti. Kenapa? Karena banyak banget kondilomnya. Ya kak ya? Banyak banget sampai dalam loh. Sampai anusnya. Dan itu pasti sudah keras-keras seperti itu, pasti bukan yang baru. Pasti sudah bertahun-tahun itu. Betul, udah bertahun-tahun kan? Udah berapa tahun kamu merasakan ada benjolan-benjolan sekeras itu? Setahun ini, tapi sebelumnya ada kecil-kecil. Nah, cuman yang makin besar setahun ini. Ya. Pasti sudah lama, nggak mungkin enggak. Gitu loh sayang. Jadi paham maksudku ya. Sekarang sifilisnya kita obati. Injeksi benzodiazepin penicillin 2,4 juta unit IM di bokong suntik. Minggu depan kesini lagi, sama minggu depan lagi. 3 kali, nggak boleh tidak suntik. Abis ini telepon pasanganmu, suruh sini ya. Nanti aku yang urus dia. Ya. Sekarang aku tanya, ada nggak di pasanganmu juga begitu penisnya? Ada pasti, ya kan? Di penisnya dia juga ada seperti yang kamu punya.
nggak mungkin tidak, pasti iya kan? Nah, itu harus diobati. Itu diobati. Kalau tidak, lingkaran setan. Nggak ada ujungnya, yang rugi bukan cuma pasiennya, bukan cuma dirimu, tapi ada bayi loh ini masalahnya. Bayi ini nggak bersalah, bayi ini bayi suci. Dia harus mendapat kehidupan yang layak, kesehatan yang layak dari dalam rahim sampai nanti dia tumbuh kembang. Paham maksudku sayang ya? Aku tahu dirimu pasti susah untuk kasih tahu pasanganmu, aku yang kasih tahu. Itu tanggung jawab kita di sini, ya. Abis ini telepon, atau kalau perlu aku yang teleponin, kita selesaikan sampai dia berobat dan kamu berobat selesai. Sebelum berobat selesai, sebelum sama-sama negatif hasilnya, pakai kondom, ya. Nanti kasih kondom Kak abis ini, ya. Gitu ya sayang ya. Nanti setelah kita lakukan injeksi, kita juga nanti akan kasih cairan di vaginamu, cairan TCA namanya, trichlor acetate. Itu untuk supaya kondilomanya runtuh semuanya, ya. Karena dirimu sekarang dalam kondisi hamil, jadi coba dulu saya pakai cara itu selain suntik sifilis, saya kasih larutan itu supaya rontok, ya. Kita coba dulu. Kalau misalkan masih belum rontok total, ya nanti bisa kita counter atau laser nanti ya, bisa ya. Sekarang bisa apa enggak melahirkan normal? Itu pertanyaannya, ya kan? Bisa melahirkan normal kalau tidak ada indikasi obstetri atau indikasi yang membuat ibunya harus sesar, seperti misalnya panggulmu sempit, sekarang belum bisa diukur panggulnya, nanti umur 36 minggu ya, atau ada masalah-masalah lain, gawat janin dan berbagai hal yang nantinya misalkan mengancam ibu dan bayi, salah satunya baru itu operasi. Tapi kalau nggak ada bisa normal, karena aku lihat ini pemeriksaan lain HIV negatif, ya kan? Nah, artinya kalau penyakit menular seksualnya sifilis, kondiloma ya, itu bisa normal. Ya, kalau HIV sudah berobat antivirus 6 bulan atau lebih bisa normal, tapi kan dirimu HIV negatif. Jadi aman lah ya. Intinya tetap dirimu adalah orang beresiko, harus sadar. Beresiko karena sudah ada penyakit menular seksual. Jadi tiap tahun harus periksa HIV, HBsAg, sifilis. Nanti mau melahirkan di sini diperiksa ulang sama kita. Gitu ya. Oke sayang, abis ini telepon pasanganmu ya. Sip ya, jangan marah ya. Aman kan? Ya senyum lebih cantik kan.